anak yang nanti umur tahun 2020 berarti 25 tahun, berarti anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air. Maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Nah, pasti kalian sudah tahu bukan siapa yang berbicara pada video sebelumnya? Dia adalah Presiden kedua Indonesia bernama Soeharto yang menjabat dari tahun 1967 hingga 1998. Masa pemerintahan Soeharto ini disebut juga dengan masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Penamaan ini dipergunakan sebagai perbandingan dengan Orde Lama, sehingga pemerintahan ini dianggap sebagai pembaharuannya. Orde Baru berlangsung sejak diterimanya Surat Perintah 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Kemudian, latar belakang Orde Baru terjadi ketika peristiwa 30 September 1965, di mana jenderal-jenderal dibunuh dan PKI disalahkan, dan PKI dikatakan ada kaitannya dengan Soekarno. Kemudian, akhirnya mahasiswa berdemonstrasi dan bergabung dalam Front Pancasila dan menuntut Tritura, yaitu Tri Tuntutan Rakyat. Kemudian munculnya Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret. Dari Super Semar ini disahkan lagi kepemimpinan Soeharto ketika muncul TAP MPRS nomor 33 /MPRS /1967. Kemudian ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, kuatnya pengaruh militer atau duifungsi ABRI. Pengaruh ABRI dalam kancah politik nasional memang sudah kuat sejak Orde Lama. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam kabinet Dwi Kora yang diisi dengan perwira tinggi Angkatan Darat. Namun pada masa Orde Baru, perubahan yang telah terjadi adalah fungsi ABRI di tingkat sipil lebih kuat lagi. Partai Golongan Karya sebagai mesin politik utama pemerintah Orde Baru diisi oleh banyak anggota militer. Kedua, terbatasnya pilihan politik. Pemilu 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan 1 golongan karya, sementara pada pemilu tahun 1977 hanya diikuti 2 parpol, yaitu PDI dan PPP, serta 1 golongan karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Yang ketiga, pembangunan yang masif. Pemerintahan Orde Baru menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas tinggi. Hal ini merupakan respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Kemudian yang keempat ada pemerintahan sentralistik. Sistem pemerintahan yang sentralistik ini pada dasarnya telah berjalan sejak kemerdekaan Indonesia. Hal ini dikarenakan masih belum rekatnya sistem kenegaraan sampai ke daerah-daerah. Pada masa Orde Baru, kebijakan ini masih ada dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru dapat dikatakan bangkit dalam waktu singkat, disokong oleh aliran modal yang dibuka lebar dan bantuan internasional melalui IGGI atau IGI. Orde Baru dapat menstabilkan perekonomian bahkan sebelum tahun 1970. Pemerintah melakukan pengawasan ketat, peningkatan pajak, penghematan dan pembatasan kredit. Pada tahun 1969, pemerintah Orde Baru merancangkan program rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita untuk meningkatkan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi nasional melalui Repelita didasarkan atas pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Program Repelita dinilai sukses memberikan dampak positif pada perekonomian nasional. Perkembangan politik pada masa Orde Baru.
pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi pendukungnya, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam kabinet pemerintahan. Kemudian ada penyederhanaan partai politik yang awalnya ada 10 partai menjadi 3 partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Militer memiliki peran dalam pemerintahan, yaitu disebut dengan dui fungsi ABRI. Kemudian pemerintah mewajibkan pendidikan penataan P4, yaitu pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila di seluruh lapisan masyarakat. Masuknya Irian Barat dan Timur Leste ke wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia menggagas berdirinya ASEAN dan beberapa kebijakan politik luar negeri, seperti pengakuan terhadap negara Singapura, memperbaiki hubungan dengan Malaysia, masuknya Indonesia kembali ke anggota PBB. Kelebihan pada masa Orde Baru yaitu pada tahun 1996 terjadi peningkatan gross domestic produk per kapita Indonesia dari 70 US dollar menjadi 100 US dollar, berhasil merencanakan program keluarga berencana yang sebelumnya tidak pernah ada, meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis, angka pengangguran mengalami penurunan, kebutuhan rakyat akan pangan, sandang dan papan cukup terpenuhi. Kemudian meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia, dan merencanakan program wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh, dan merencanakan dan menyukseskan rencana pembangunan 5 tahun Repelita. Setelah kelebihan pasti ada kekurangan. Sekarang adalah kekurangan masa Orde Baru. Yang pertama itu terjadi korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat. Kemudian pembangunan hanya terpusat di ibu kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota di desa. Kemudian kekuasaan yang terus berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur. Masyarakat di berbagai daerah, misalnya Papua dan Aceh, merasa tidak puas dengan pemerintahan karena tidak ada sentuh pembangunan. Kemudian banyak terjadi pelanggaran HAM karena pemerintah pada masa itu menganggap bahwa kekerasan dapat menyelesaikan masalah. Terjadinya pengekangan kebebasan pers dan berpendapat, di mana banyak perusahaan koran dan majalah yang ditutup paksa karena tidak sepaham dengan pemerintah. Yang terakhir, tingginya kesenjangan sosial di masyarakat, di mana orang kaya mendapat hak lebih dibanding dengan orang yang tidak mampu. Keruntuhan Orde Baru diawali dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997, membuat nilai tukar rupiah jatuh. Bantuan dari IMF sebesar 43 miliar US dollar dan pembaharuan kebijakan tidak dapat membawa dampak positif, sehingga krisis ini menjalar menjadi krisis politik. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun, sehingga kerusuhan, demonstrasi besar, dan bahkan penjarahan terjadi terutama di Jakarta. Krisis politik dengan singkat menjadi kekacauan sipil yang menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Itu dia sedikit penjelasan dari materi mengenai masa Orde Baru dari saya, Yosi Angela. Sekian, saya ucapkan terima kasih.